Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Paling dikasih cuma satu jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada dua hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk ratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis. Sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. Itu ada pembahasan tentang masalah kubur, di antara masalah hukum tajsisul kubur, bagaimana menyemen kubur dan sebagainya. Meninggikan, para ulama meninggikan, asal meninggikan sampai bentuk seperti bangunan yang ya biasa sanjung-sanjung dan diagungkan. Kecuali diratakan, kecuali hanya sekedar tampak tanda. Sehingga meninggikan kubur sebagai tanda kalau ini adalah kuburan adalah sah. Bukan sesuatu yang diharamkan. Hanya nanti yang khilaf di antara para ulama lagi adalah hukumnya menyemennya. Kebanyakan mengatakan tidak usah disemen, tajsisul kubur. Jadi cukup saja adalah dikasih apa batu-batu alam atau apa di kiri kanannya, ditinggikan sedikit sebagai tanda kalau ini kubur, supaya apa? Supaya tidak diinjak oleh orang. Dan jadi adapun maksudnya yang tinggi bangunan adalah ini adalah jenis kubur yang disanjung-sanjung dan dipuja-puja. Ini ada hubungannya biasa dengan masalah tamathil juga. Kemarin bab masalah tamathil. Sebab ada di Habasyah sana, kalau ada orang meninggal dunia, itu langsung kalau itu dianggap orang berpengaruh, langsung dibuatkan patung di atasnya, ditinggikan kuburnya. Maka ini yang diharamkan, timsal semacam ini. Dan sak kuburnya diratakan supaya tidak jadi sesembahan lagi. Tapi kalau meninggikan sebagai sekedar untuk tanda, dan itu ada contohnya, diberi tanda, ditinggikan sedikit sebagai tanda kalau ini kuburan, supaya ada beda dengan tanah yang lainnya. Jadi memang ada di sana yang begitu tegas memegang dohirnya hadis ini, lalu mengatakan selagi ada nonjol itu adalah haram. Itu urusan orang yang ngambil pendapat itu. Tapi ulama mengatakan lain, sebagian yang lain mengatakan kalau sekedar untuk tanda adalah sah. Bukan. Kan ada seperti agama kita, tidak usah menunjuk agama tertentu. Ada sesuatu agama, bahkan negeri kita ini, kalau buat kuburan mewah sekali, kayak dengan tinggi keramik, kemudian hiasan sampai mungkin dengan puluhan juta. Ya, dan memang mereka bukan orang kita. Artinya ya biarkan mereka, urusan mereka. Tapi kalau muslimin jangan sampai ini berlebihan. Dalam makna berlebihan ini, kalau memang lebih dari itu, sebagian mengatakan tajsisul kubur ini memang berat sekali. Tapi ingat, ini masih ada khilaf. Tajsisul kubur adalah yang tidak boleh. Yang tidak boleh disemen adalah yang tidak boleh didudukin. Kan begitu. Disebutkan kan? Riwayat dari Sayyidina Ali itu,
Sayyidina Ali meriwayatkan tentang larangan menduduki tempat kubur. Lebih senang, lebih kalau dipanggang dan harus duduk. Ini menduduk di atas kubur haram. Jadi yang haram diduduki itulah yang haram untuk disemen. Maka yang diduduki adalah di atasnya mayat, di atasnya jenazah, itu yang haram dikubur. Adapun kiri kanannya, inilah yang pembahasan ulama adalah khilaf di dalamnya. Maka kalau Anda melihat selagi itu masih batas wajar, tidak perlu kita ingkar sampai wah seolah-olah ini adalah ahli neraka, sementara ini masih ada batas wajar. Tapi kalau untuk diri Anda sendiri, Anda boleh berpesan cukup saja sebagai tanda ada bata yang ditinggikan sebagai tanda agar tinggi, agar tanah tidak runtuh, ditinggikan sedikit-sedikit. Kalau itu adalah kubur, selesai seperti itu. Ini, dan itu adalah pembahasan dibahas secara khusus adalah masalah tatsisul kubur, dan termasuk adalah meninggikan, itu ada pembahasan khusus insyaallah. Dan kemarin memang kita lewat dan tidak kita bahas atau bagaimana. Ada ini bab ini ada, dan bab tatsisul kubur ada di sini, betul Pak. Sengaja kita tunda karena di dalam kitab ini juga ada pembahasan soal itu kalau tidak salah. Insyaallah nanti akan sampai pada waktunya. Jadi seperti itu kisahnya adalah kalau sampai bangunan bekas itu kan kisahnya hubungannya dengan timtal di Habasyah. Itu adalah salah satu istri baginda Nabi menceritakan di sana ada, kalau ada orang meninggal dunia dipasang timtal. Nah, la'anal musawwirin. Allah mengutuk orang-orang membuat timtal, itu adalah berhala. Dan kuburnya ditinggikan dan itu disembah, itu yang dihancurkan. Seperti itu. Kalau kuburan biasa ditinggikan hanya sebagai tanda kalau ini kubur, supaya orang tahu. Kalau nggak ada tandanya diinjak sama orang. Sementara menginjak adalah haram, artinya memberi tanda itu akan menjadi wajib agar orang tidak melakukan haram dan menginjak di atasnya. Seperti itu. Nah, ini ada Ustaz, apa hukumnya meninggikan, memberi semen, batu nisan, kijing, dan bagaimana kalau sudah terlanjur diberi kijing? Subhanallah jamaah. Iya, kita ini termasuk orang-orang yang cinta kepada orang tua kita, sehingga kita berpikir dengan membangun kuburan orang tua kita itu sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Sebenarnya tidak. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, untuk menyemen kuburan, untuk meninggikan kuburan. Kalau kau ingin berbakti kepada orang tua, uang yang kau akan gunakan untuk membeli kijing buat kuburan orang tuamu, kau sedekahkan ke masjid. Ya Allah, ini buat abahku ya Allah. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua itu bukan penampilan luar. Yang dibutuhkan bagaimana kuburan itu luas, bagaimana amalan-amalan itu sampai kepada dia. Itu yang dibutuhkan. Maka kalau memang sudah terlanjur, ya kau bongkar, kembalikan kepada asalnya. Karena sekali lagi itu tidak dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia. Bukan berarti orang yang kuburannya bagus itu lebih berbahagia daripada yang kuburannya tidak dibangun. Enggak. Yang menyebabkan mereka itu hidup bahagia dalam kuburan adalah amal, bukan model kuburannya. Karena sekarang di Jakarta ada tuh kuburan-kuburan raksasa. Ada kuburan yang bisa buat pesta aja mah. Ada kuburan apa namanya, San Diego. Iya. Terus lagi yang umat Islam juga bikin tuh. Di sana tuh, besar-besar kuburan. Kalau mau dibesarkan kuburannya sebelum meninggal dunia, bayangkan Nabi SAW menjelaskan orang yang beramal soleh itu yumaddu qabruhu maddal basar. Kuburannya itu ditarik, dipanjangkan sepanjang dia memandang. Artinya kita lihat dia cuma 1 kali 2 meter yang kita lihat. Tapi sejatinya di dalam sana kalau dia orang yang soleh, Masya Allah, sepanjang dia memandang luas. Rumah ini aduh nggak luas buat dia. Sepanjang dia memandang, artinya tidak ada batasan dia memandang. Maka yang perlu dilakukan adalah memperbanyak doa buat orang tua, sedekah buat orang tua. Maka itu yang akan memperindah kuburan dia, bukan urusan luarnya. Tapi tetap kita menjaga kuburan luar. Ada orang-orang yang kuburan orang tuanya nggak diperhatikan, rumput ilalang ya, sehingga kuburan itu hilang, kuburan itu diinjak-injak oleh orang. Dosa kita juga. Maka kita perlu hargain kuburan orang tua kita dengan dijaga. Tetap dirawat kuburan itu. Tapi tidak harus dengan membangun. Tidak dengan membangun. Barakallahu fikum. Apakah ada kewajiban untuk merawat, memelihara kuburan orang tua? Berdosakah saat kita rawat kemudian saat kita tidak merawat kuburan orang tua? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimintakan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, adalah berperilaku, bersikap baik kepada kedua orang tua. Ya, baik dalam keadaan sudah wafat, apalagi dalam hidupnya.
baik dalam keadaan dia muslim ataupun dalam keadaan belum berislam ya. Contoh, yang dalam keadaan belum berislam ibu bisa temukan di Quran surah ke-31 Luqman dari ayat ke-14 sampai ayat 15. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Indah sekali. Ya. Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan kau muslim dia bukan, bisa ya. Maka jika orang tua mengajak engkau untuk melakukan kemusyrikan, minta diantar ke tempat musyrik, ibadah minta disaksikan atau minta diikuti, maka tolak secara lembut yang halus. Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan kita terpisah hubungan, tidak. Dalam urusan dunia, wasahibuhuma, sahib itu dari kata sahabat yang lekat, nempel. Maka tempel terus, berikan kebaikan, perhatikan urusan dunianya. Mudah-mudahan dengan Anda memperhatikan, menyediakan kebutuhannya, bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah. Hidayah. Ya. Ada seseorang ikut kami belajar, dan Masya Allah, beliau aktif dalam salah satu, saya tidak perlu sebutkan di instansi ya, dan punya jabatan luar biasa. Tiba-tiba berubah sikapnya, ya, sikap ibadahnya maksudnya. Ya, dia lebih alhamdulillah, jadi senang ke masjid, senang etika, senang baca Quran macam-macam. Bapak ibunya protes. Ya, siapa ini yang telah merubah kamu? Sikap kamu kok jadi begini katanya. Masya Allah. Kalau tidak bisa selesaikan, saya yang turun tangan. Masya Allah. Dan datang kami sampaikan, bersikap lembut, baik, terima, kemudian balas dengan tutur yang baik. Mereka marah, kamu senyum, ya. Mereka membentak, Masya Allah, Anda bisa memberikan kelembutan, perhatikan, dampingi. Maka dilakukan itu. Bahkan kadar Allah, ibunya oleh Allah dibuat sakit, pergi ke rumah sakit, dan anak ini yang hanya mendampingi. Dibalik kepadatan tugas, didampingi, dilihat, dicukupkan kebutuhannya, dicari. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba bapaknya melihat, masuk dengan kelembutan, mulai lembut, mulai berubah, ya. Bahkan bapaknya pertama kali kemudian mulai berubah penampilannya, ke masjid dia macam-macamnya, terakhir ibunya. Dan indahnya kadang-kadang mendapatkan kebaikan itu tidak seketika. Lalu kita diundang makan bersama, datanglah keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, seluruhnya masuk. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya, kami duduk, ada yang menangis, ada yang diam, Masya Allah, makan bersama, dan semuanya berada dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus kita berada dalam sesuatu yang tidak baik. Jangan saling mencela, ya, saling merendahkan, itu tidak bagus. Ya, jadi saat seorang tua belum baik pun, belum bermuslim, perlakukan dengan baik. Apalagi sudah muslim, maka ayatnya pindah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 23 itu, ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Ya, Masya Allah. Qul lahumu qawlan karima. Allahu Akbar. Jika Anda hadir bersama orang tua sekitaran, maka telah mulai sepuh, belum meninggal nih, masih sepuh, masih beranjak. Masya Allah. Anda dimintakan oleh Al-Quran, jangankan berperilaku yang tidak pantas, ya, kita menampakkan ekspresi ketidaksukaan itu nggak boleh, ya. Bermuka masa, agak mukul, agak memalingkan wajah, nggak boleh. Tampilkan sebagaimana mereka selalu tersenyum saat kita digendong-gendong, maka kita pun dihadirkan suasana untuk membalikkan keadaan itu. Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan demikian? Ya. Saat orang tua menggendong kita dengan tersenyum, bisa nggak kita gendong orang tua dalam keadaan tersenyum? Dibalikkan suasananya. Ya. Maka yang paling menarik ketika wafat, kita masih diminta berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah. Perhatikan, yang dimintakan bu dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat, itu dua. Satu adalah permohonan ampunan, istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-du'a bil khair. Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat keadaan orang tua yang di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma hadza. Redaksi hadisnya demikian, ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya.
Kata Allah, perhatikan jawabannya. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Jadi ketika Anda beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, ya, kelapangannya, kenikmatannya, masya Allah, cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kitanya nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa. Kecuali di Ali Imran ayat 169 sampai ayat 172 itu. Lihat bagaimana nikmat alam kubur sehingga orang-orang Palestina sampai anak-anak kecilnya itu berlomba-lomba untuk segera syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan Anda duga bahwa seorang yang wafat fi sabilillah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un, dia akan dibangkitkan di alam kuburnya dalam keadaan yang baru tentunya. Inda rabbihim, di sisi Allah Tuhannya. Jadi bukan di sisi kita, karena itu kita nggak tahu keadaannya, ghaib, ya. Tapi poinnya yurzaqun, tugasnya cuma menerima rezeki saja, tidak ada beban lagi. Ya, Masya Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Saking banyaknya rezeki yang diberikan, orang ini gembira luar biasa, senang setiap diberikan, saking senangnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka bisa kembali, mereka akan datang kepada keluarga yang ditinggalkan, yang mungkin sedang sedih, sedang memikirkan. Kata mereka, kamu jangan sedih, jangan menangis, kalau bisa cepat nyusul sini, di sini enak. Kalau mereka bisa kembali, kalau mereka bisa kembali, kan yang siapkan amalan. Dan kita yakin, jangan ragu, jangan ragu. Ya. Satu kali Kak Bimo, seorang pencerita, diundang ke Palestina untuk bercerita di kisaran 150 anak TK. Anak TK, bayangkan. Diberitahu ada pencerita dari Indonesia yang mau datang, itu 2 jam sebelumnya sudah rapi, duduk menunggu. Singkatnya begitu datang, beliau mengajukan sekitar 3 pertanyaan. Kata beliau, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengajukan tangan. Satu malu-malu. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan dan angkat tangan. Ketiga, siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki agak banyak angkat tangan. Lihat pertanyaan keempat. Siapa yang ingin syahid di jalan Allah? Fisabilillah. Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada satu pun. Semuanya berdiri tegak, mengepalkan tangannya, mengatakan kami yang wafat duluan, kami fisabilillah, kami akan syahid, kami nyusul ayah kami nyusul paman kami. Itu semua keluar menggetarkan hawa nafsu saat itu. Karena itu jangan heran kenapa anak-anak Palestina usia 4 tahun, 5 tahun masih kecil sudah dipanggil pulang, karena Allah sayang dengan mereka, Pak. Lu bisa bayangkan 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata sudah hafal 15 juz, 20 juz. Ya. Kalau usianya belia nggak hafal Quran, nggak punya teman itu. Gak punya teman. Perhatikan canda anak-anak Palestina, saya sering sampaikan. Ya, kalau mereka sudah hafal Quran, mereka akan keluar bermain. Kadang-kadang main perang-perangan dan sebagainya. Kalau sudah ada pesawat Zionis mengintai, dikira itu pasukan sedang berlatih. Kata anak-anak ini, lihat itu, di pesawat itu nama saya sudah terukir, saya akan pulang duluan. Kata temannya, bukan, saya akan nyusul ayah saya duluan. Bukan, saya duluan. Dan kalau sudah hafal Quran, dia akan bercanda dengan tawa temannya yang belum itu. Nanti kalau saya sudah naik di tingkat tertinggi di surga, saya akan dadahi kamu. Karena dia ingat hadis At-Tirmidzi berhadis 219 itu. Maaf, 2915. Maka saat kita akan masuk surga, kalau penghafal Quran itu lain. Ya. Kata Qurannya, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran ini. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu akan naik ke tingkat surganya, kemudian kata Qurannya, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambah. Kenapa? Karena penghafal Quran ini kalau orang tuanya muslim masuk surga juga, maka anaknya akan membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Quran, tolong bedakan antara penghafal Quran dengan yang membantunya, fasilitatornya. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di dalamnya baju kehormatan, jubah kehormatan. Maka naik dia, difirmankan kepadanya, faqra waqra, silakan baca Quranmu dengan tartil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika, akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu. Di nanti, maaf, kita akan lihat ada orang-orang yang masuk surga menyesal. Anda bayangkan, kalau masuk neraka nyesal, itu sudahlah ya. Tapi kalau masuk surga nyesal dalam tanda petik ya.
Maka kita lihat, ada orang hafal 5 ayat begitu wa ulaika humul muflihun, berhenti di situ, masuk surganya. Temannya yang hafal 10 ayat masih naik ke atas. Maka ini akan berkata, ya Allah, kenapa saya dulu tidak sampai 10 ayat? Yang 10 ayat berhenti di sini, yang 20 ayat naik ke atas. Ya Allah, kenapa saya tidak sampai 20 ayat? Karena setiap yang dilihat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, mata didengar, telinga, dan keindahannya tidak pernah terbayangkan saat di dunia. Maka bagaimana dengan yang sudah hafal Quran? Puncak tertingginya. Maka anak-anak ini bercanda kepada orang yang belum hafal. Nanti saya kalau sudah di atas, saya akan dadahi kamu yang masih di bawah. Ya. Anak 4 tahun, 5 tahun hafal Quran. Dunianya sulit, makan sepotong roti berebut 16 orang. Wajar oleh Allah diwafatkan Nabi dulu saking sayangnya, cepat pulang. Jangan capek kamu. Jangan capek, ayo pulang dulu. Kamu surga tingkat tinggi. Ada orang diberikan 40 tahun, 50 tahun untuk sekadar pegang mushaf pun masih banyak pertimbangan dia lakukan. Masih banyak pertimbangan dia lakukan. Sampai kapan? Ya. Sampai kapan? Jadi, silakan perbanyak istighfar. Kemudian mohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang tua yang dimaksudkan. Adapun persoalan kuburan apakah mesti dibersihkan dan sebagainya, itu bukan bagian dari kewajiban. Tapi kalau kita ingin berikan bagian dari birrul walidain, kalau sudah kotor, ada rusak, ada macam-macam, dan kita berada dalam tanggungan jawabnya, maka itu bagian dari sunnah yang baik untuk kita terapkan sebagai bakti kepada kedua orang tua.